Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rusdi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat yang melakukan survei kecil-kecilan. Dia survei dengan pertanyaan, apa harta yang paling berharga yang Anda miliki? Dari pertanyaan ini sangat beragam jawabannya. Banyak yang menjawab keluarga. Ada beberapa yang menjawab kesehatan dan tidak sedikit yang menjawab harta kekayaan itu sendiri. Saudara para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga, kesehatan, harta kekayaan yang kita miliki memang berharga. Tapi itu hanya beberapa. Yang tidak seberapa, yang paling berharga harta yang kita miliki setelah keimanan dan keislaman kita adalah waktu. Kok bisa waktu? Ya, karena waktu dan kita sebagai manusia ibarat keping uang mata logam yang memiliki dua sisi, yang salah satu sisinya saling berkaitan dengan sisi yang lain. Jikalau satunya hilang, maka sisinya lagi hingga menjadi tidak berguna, bahkan tidak berharga. Cobalah saudara pergi ke pasar bawa uang 100.000, tiba-tiba yang sebelahnya putih polos. Pasti tidak akan laku, nggak berguna uang tersebut. Karena sisi yang lainnya hilang. Begitulah saudara waktu bagi kehidupan manusia. Maka orang yang menyia-nyiakan waktunya, sesungguhnya dia menyia-nyiakan kehidupannya. Orang yang kehilangan sebagian waktunya, maka sesungguhnya dia kehilangan sebagian kehidupannya. Makin banyak waktunya yang dia sia-siakan, makin banyak waktunya yang dia buang-buang, maka sesungguhnya makin banyak kehidupannya yang dia buang dan sia-siakan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, beliau pernah mengingatkan, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua kenikmatan yang orang sering tertipu di dalamnya, yakni as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang inilah yang sering orang tertipu di dalamnya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama waktu. Di banyak surat Allah sering bersumpah dengan nama waktu. Dan ketika Allah bersumpah atas sesuatu, maka sesuatu itu sangat berharga dan harus kita perhatikan. Lihatlah bagaimana dalam surat Al-Insyiqaq ayat 16 Allah berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq." Maka aku bersumpah dengan warna merah di waktu senja. "Wal fajri walayalin ashr." Demi waktu fajar dan demi malam yang ke-10. "Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wad duha wal laili idza saja." Begitu banyak sekali Allah bersumpah atas nama waktu. Bahkan wasubhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh ketika bernafas. Bahkan Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, demi waktu asar. Allahu Akbar.
Begitu amat pentingnya waktu sehingga Allah banyak bersumpah dengan waktu. Itu artinya kita sebagai seorang beriman harus benar-benar menjaga dan memperhatikan waktu-waktu kita. Suatu hari saudara, ada seseorang yang melakukan transaksi bisnis kepada pengusaha asing. Tiba-tiba orang Indonesia ini ketika berjanji terlambat datang dalam sebuah rapat pertemuan. Kata pengusaha asing itu, "Bukankah saudara seorang muslim?" "Iya." "Bukankah Anda sholat 5 waktu?" "Saya tegakkan terus." "Ramadan apakah Anda puasa?" "Enggak pernah bolong saya." "Zakat Anda tunaikan?" "Selalu saya." "Lalu kenapa Anda bisa terlambat datang?" "Setahu saya orang-orang Islam itu sangat menjaga waktunya. Agama Anda mengajarkan perkara-perkara besar, tapi umatnya tidak memahami urgensinya." Masya Allah. Teguran yang sangat dahsyat saudara. Kenapa? Karena memang syariat Islam terutama ibadah-ibadah mahdoh rata-rata berkaitan dengan waktu. Coba lihat. Ibadah sholat ini sangat berkaitan dengan waktu. Faqimus sholah inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Dirikanlah oleh kalian sholat. Sesungguhnya sholat adalah fardu yang ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Sholat itu udah jelas tentukan. Jadi orang beriman sangat disiplin dengan waktunya. Bahkan kata Rasul, ahabul a'mal indallah as-sholatu ala waktiha. Ditanya Rasulullah, apa sih amal yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasul, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagi Islam waktu bukan hanya seperti orang barat, time is money, waktu adalah uang. Bahkan orang Arab juga menyebut al-waktu kasaif, waktu itu seperti pedang. Dalam peribahasa yang lain dikatakan al-waktu athmanu minaz zahab, waktu itu lebih mahal dari emas. Tapi bagi Islam, time is life, waktu adalah kehidupan. Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Orang yang kehilangan waktunya maka dia kehilangan kehidupannya. Maka waktu lebih hebat daripada emas. Waktu lebih hebat daripada uang. Kalau uang masih bisa diperjualbelikan, masih bisa digadai, masih bisa dipinjam, begitu juga emas. Masih bisa diukur harganya. Tapi waktu, tidak ada yang bisa menjual waktu. Tidak ada yang bisa membeli waktu. Begitu waktu itu lewat, tidak bisa dikembalikan lagi. Tidak ada orang yang bisa menjual dan menggadaikan waktunya. Karena itu Al-Muhasibi pernah berkata, seandainya waktu bisa aku beli, maka aku akan kerahkan semua hartaku untuk membeli waktu dan aku gunakan untuk kemajuan dan kepentingan umat. Seseorang bertanya kepada Imam Muhasibi, dari siapa engkau membeli waktu? Dari orang-orang yang menganggur, dari orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sekali lagi kita dikasih modal dasar waktu 24 jam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Ini enggak. Dikasih modal 24 jam oleh Allah. 3 jamnya buat berselancar di medsos. Mantengin status orang. Dia 2 jamnya untuk ngegosip, 1 jamnya untuk menyebarin hoax, setiap hari game online. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman adalah orang yang menjaga waktu-waktunya. Karena itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Asr ini, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Orang
semuanya demi masa orang itu dalam kerugian. Semua orang dalam kerugian, mau beriman, mau enggak, mau taat, mau tidak taat, semuanya rugi. Kecuali apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman, dia selalu menjaga waktu-waktunya. Karena orang beriman, pasti ibadahnya berkaitan dengan waktu. Bagaimana zakat selalu ada yang namanya haul. Bagaimana puasa kita menjaga sejak terbit matahari sampai sejak masuk fajar sampai maghrib. Orang tidak berani berbuka kalau belum datang waktu maghribnya. Begitu sangat disiplin. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Karena itu semua orang akan rugi kecuali dia beriman. Karena orang beriman menjaga waktu-waktunya. Karena orang beriman disiplin dengan waktu. Karena orang beriman ibadah-ibadahnya berkaitan dengan waktu-waktunya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak cukup orang itu beriman saja tanpa diiringi wa amilus sholihah, tanpa diiringi dengan amal-amal solehnya. Maka iman menjadi tidak bermakna kalau tidak diwujudkan dengan amal soleh. Kebalikannya, amal soleh dia tidak akan menghasilkan, bahkan tidak diterima kalau tidak diiringi yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Segunung amal soleh kebajikannya, seluas samudra sekalipun, sedalam lautan sekalipun, setinggi gunung sekalipun amal kebajikannya, tapi kalau tidak beriman maka boleh jadi bisa sia-sia amal kebajikannya. Famaslu kamasali safwanin alai turabun fasabahu wabilun fatarakahu solda. Jadi orang yang beramal, berinfak, diiringi ria atau dia tidak diiringi dengan iman kepada Allah dan hari akhir, maka bisa jadi amalnya itu seperti debu nempel batu licin, lalu turun hujan deras, batu itu menjadi licin kembali. Masya Allah, begitu indah sekali perumpamaan Al-Quran menggambarkan bagaimana orang berbuat kebajikan tapi tidak diiringi dengan iman. Seperti debu nempel di batu, batunya licin lagi. Lalu turun hujan, hujannya deras lagi. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Orang itu tidak mendapatkan apa-apa dari hasil usahanya. Subhanallah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita tidak mau rugi, jika kita termasuk orang-orang yang menjalankan waktu kita dengan baik, maka perkuat komitmen keimanan kita, perkuat komitmen ketakwaan kita sambil diiringi dengan yang namanya amal-amal soleh kita. Inilah kuncinya saudara, beriman dan beramal soleh. Maka orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, dia adalah orang tertipu. Bahkan kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi orang beriman itu dia senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat saja. Mulutnya dia jaga dari berbicara yang tidak senonoh, bahkan yang tidak bermanfaat. Semua anggota tubuhnya dijaga yang selalu melahirkan manfaat-manfaat bagi orang lain. Bahkan orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak bisa menjaga waktunya, orang yang membuang-buang waktunya, ini adalah sebuah kejahatan. Cobalah saudara, kalau ada orang yang punya miliaran, duit punya miliaran, lalu kemudian uang itu dibuang ke lautan, uang itu dibuang ke sungai, kira-kira apa kita katakan? Ini orang gak waras ya, ini orang gila ya. Kok bisa uang miliaran sekarang orang lagi susah nyari duit, dia buang cuma-cuma begitu, gila nih orang. Tapi cobalah saudara,
Ada orang membuang-buang waktunya, menyia-nyiakan waktunya. Belum pernah saya ada orang yang mengatakan, gila nih orang. Emang kenapa mas? Itu waktunya dibuang sia-sia. Waktunya dipakai buat nyantai-nyantai, berleha-leha saja. Sehari semalam gak bermanfaat. Gila tuh orang. Belum pernah saya dengar. Padahal waktu itu lebih hebat dari uang. Waktu itu lebih hebat daripada emas permata. Karena itulah orang yang menyia-nyiakan waktunya bisa dikategorikan itu sebuah kejahatan. Kok bisa? Iya. Coba lihat sekarang umat butuh kita. Umat butuh Anda. Umat butuh kita semuanya. Sekarang umat perlu bimbingan dan lain sebagainya. Tapi waktu Anda, waktu kita habiskan sia-sia, maka itu adalah merupakan sebuah kezaliman. Itu merupakan sebuah kejahatan. Ketika umat menunggu pemikiran kita, karya-karya kita, menunggu hal-hal yang bermanfaat buat umat, tapi kita malah sia-siakan waktu-waktu yang kita lalui. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saudara, para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada jalan lain bagi orang-orang beriman selain dia meningkatkan komitmen keimanannya, sekaligus dia meningkatkan amal kebajikannya dan etos kerjanya. Karena Islam sangat mengecam orang-orang yang malas. Islam sangat mengutuk orang-orang yang malas. Karena itulah kita banyak ayat yang mengindikasikan untuk kita bersegera, untuk kita semangat, untuk kita terus beraktif. Fa idza faragta fansab. Bahkan dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bersegera melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang dijanjikannya. Maka sekali lagi Islam sangat menyuruh kita untuk aktif, untuk melakukan bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Dan Islam sangat mengecam sifat bermalas-malasan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada karya-karya besar yang lahir dari orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang malas. Karena itu sekali lagi Islam mengecam orang yang bodoh dan malas. Ya. Maka waktu 24 jam yang diberikan Allah kepada kita, mari ya, kita gunakan sebaik mungkin untuk melahirkan karya-karya besar kita. Coba lihat saudara, bagaimana Ibnu Aqil, umurnya 20 tahun tapi punya semangat seperti orang 20 tahun. Umurnya 80 tahun punya semangat seperti orang 20 tahun. Sehingga Ibnu Aqil melahirkan karya besar yang namanya Kitab Al-Funun, itu berjumlah 800 jilid. Ini luar biasa. Satu judul kitab tapi berisi 800 jilid buku. Bayangin, ini buku yang paling tebal sepanjang sejarah. Bahkan boleh jadi dari Nabi Adam sampai akhirat, ini buku yang paling tebal ini. Satu judul 800 jilid, Masya Allah. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, luar biasa Anda, bagaimana Anda bisa melahirkan satu judul buku 800 jilid? Itu begitu sangat dahsyat. Apa kata Ibnu Aqil? Ya, aku makan tidak seperti kalian makan. Loh, bagaimana Anda bisa makan Anda seperti apa? Aku itu makananku aku campur dengan air. Sehingga mudah aku telan, sehingga waktuku tidak habis hanya untuk makan saja. Allahu Akbar. Sampai makan aja Ibnu Aqil gak mau disia-siakan. Dia campur air biar cepat ketelan. Masya Allah.
Coba kita lihat bagaimana Syekh Imam Nawawi, penyusun kitab Riyadhus Shalihin, umur 40 tahun. Umurnya hanya 40 tahun, tapi bisa melahirkan 500 kitab, 500 judul buku. Allahu Akbar. Hidupnya didedikasikan, waktunya dihabiskan untuk ilmu, agar bisa bermanfaat buat orang lain. Sampai kata Syekh Nawawi, aku tidak akan istirahat dan tidur sebelum aku jatuh tersungkur. Masya Allah. Kan kadang-kadang ibunya mengingetin, ya Nawawi makan dulu. Aku tidak sempat bu, aku sibuk dengan ilmu. Sampai ibunya kemudian akhirnya nyuapin Syekh Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi sambil nyusun buku, sambil nyusul kitab disuapin oleh ibunya. Selesai begitu masuk subuh baru selesai. Baru Syekh Imam Nawawi nanya, "Bu, mana makananku, Bu?" Kata ibunya, "Sudah aku suapin ke engkau ya Nawawi." Allahu Akbar. Sampai nggak sadar, saking sibuknya dengan ilmu, disuapin oleh ibunya nggak sadar Syekh Imam Nawawi. Allahu Akbar. Begitu sangat dahsyatnya orang-orang dulu memanfaatkan waktunya. Bagaimana kita lihat ada yang namanya sahabat Rasul, Sa'ad bin Mu'az. Beliau masuk Islam usia 30 tahun, meninggalnya 7 tahun. Cuma 7 tahun dia dalam keislaman. Tapi apa kata Rasul? Kematian Sa'ad bin Mu'az menggoncangkan arsy Allah. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan Sa'ad bin Mu'az sehingga hanya Islamnya 7 tahun tapi bisa menggoncangkan arsy Allah. Bahkan kata Rasul, jenazah Mu'az itu ringan sekali karena dipikul oleh para malaikat. Masya Allah. Saudara para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk Islam usia 30 tahun. Wafatnya 37 tahun. Hanya 7 tahun berislam tapi bisa menggoncangkan arsy. Mayatnya, jenazahnya bisa ringan karena dipikul oleh orang lain, oleh para malaikat. Apa yang dilakukan Mu'az usia 7 tahun? Pasti itu sangat hebat. Pasti waktunya begitu berkualitas sehingga kematian Sa'ad bin Mu'az menggoncangkan arsy Allah. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah yang lain kita lihat bagaimana Abdurrahman Ad-Dakhil dikejar-kejar di Baghdad, dikejar Abdurrahman Ad-Dakhil mau dibunuh. Dia lari ke Syria. Dari Syria dia lari ke Palestina, masih dikejar-kejar. Dia nyebrang ke Mesir. Di Mesir ternyata belum aman. Dia lari ke Maroko. Di Maroko masih terancam nyawanya. Dia nyebrang ke Andalusia. Di Andalusia saudara ternyata kemudian dia menjadi khalifah yang hebat, khalifah yang fenomenal. Ketika dikejar di Baghdad usianya 19-20 tahun. Lari sono sini ke Andalusia 25 tahun usianya sudah menjadi khalifah. Hanya jarak 5 tahun, coba bayangin. Hidupnya dikejar-kejar, mau dibunuh. Dia merantau sono sini. Merantaunya bukan hanya segala merantau sambil menyelamatkan diri karena dikejar-kejar. Tapi begitu 5 tahun setelahnya, dia menjadi raja hebat, menjadi khalifah hebat. Apa yang dilakukan sepanjang 5 tahun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Padahal hidupnya penuh dengan ketakutan, dikejar-kejar, dengan masalah dan berbagai hal. Tapi bisa kokoh, tegar, berdiri. Sehingga usia 25 tahun. Enggak lama-lama. Hanya butuh 5 tahun. Abdurrahman Ad-Dakhil bisa menjadi khalifah yang luar biasa. Maka saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita barangkali tidak bisa lah seperti ulama-ulama hebat seperti itu. Nggak bisa kita makan dicampur air kemudian kita telan. Nggak bisa kita siang malam menuntut ilmu. Nggak bisa mungkin kita meniru para sahabat bagaimana bisa menggoncangkan arsy dan lain sebagainya. Tapi setidaknya saudara, para pemuda yang sering nongkrong di perapatan, kurangin. Yang sering berjam-jam tertawa terbahak-bahak nongkrong di kafe-kafe malam, tinggalkan. Yang siang malam sehari semalam main game online, lupakan. Setidaknya
sebagian waktu kita manfaatkan, kita hidupkan untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk orang lain. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain komitmen keimanan kita tingkatkan etos kerja dan amal soleh kita juga supaya waktu kita terus bermanfaat. Watawasau bisob, watawasau bilhaq. Kita harus saling mengingatkan dalam kesabaran, karena perjalanan panjang kita ke akhirat itu butuh daripada orang yang saling mengingatkan, bukan hanya dalam kesabaran, tapi juga di dalam kebaikan-kebaikan. Sabar dalam melaksanakan kebaikan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semoga perkara-perkara ini bisa menjadikan kita, waktu-waktu kita berharga sepanjang hidup kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.